Mama dari Satyadharma Dusun Ekosari. Tes satu. Namastu namasidam Om Sederastu Tadastu kita saksikan sinopsis yang dibawakan dari Seketruni-truni Satyadharma yang berjudul Sang Yang Kalaludra. Sang Yang Siwa sangat merindukan Dewi Uma, di mana Dewi Uma telah dikutuk oleh Sang Yang Siwa turun ke bumi menjadi petari karena telah berbohong dan membakar lontar tenung Aji Saraswati. Sang Yang Siwa berubah menjadi Sang Yang Kalaludra. Turunlah Dewa Siwa ke bumi untuk menemui istrinya yang sudah menjadi raksasa. Pertemuan Kalaludra dengan Durga mengakibatkan guncangan yang sangat luar biasa, berakibatkan wabahnya segala penyakit, pembunuhan, kebakaran hutan, dan tsunami. Melihat kenyataan tersebut, maka Sang Yang Trisemaya, Brahma, Wisnu, dan Iswara turun ke bumi untuk menetralisir keadaan dengan menggelegar berbagai bentuk kesenian, yakni Brahmana menjadi telak, Wisnu menjadi topeng, dan Iswara menjadi barong. Berkat peran Sang Yang Trisemaya, keadaan dunia mengangsur-angsur pulih dan kembali seperti semula, yakni Dewa Siwa sebagai dewa dan Dewi Uma. Demikian penampilan dari Seketruni Satyadharma. Dumugi semeton rahayu sareng sami. Om Santi Santi Santi. Om.
Kami dari Braja Mertasari mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Munggu kering lontak atus karmo. Iya. Nyamuk pajang bukal punika wantah panumayan itu sang yang widiwasa. Dina kesani mapi tulung ring kandepan jagung kemantugan sang jabang bayi ritak kalau kariring karpat ibu. Iya. Ini sini semua. Nyamuk pajang di kemat wahipun satu suang sama sini ungil wadah sang kalau pajang bukal. Nyamuk pajang sani memurti minakadi sang kalau pajang bukal. Rupanipun dahat aing lan merupa minakadi beburan bukal. Iya. Momortianya minat dirikat kalau santi sedang santi kalau sang kalau bajang bukal jaga ngerubeda si jabang bayi saking alit ngatos ibun bajang ini manusia nenten ngelaksana yang upekara ringsa sesade padat kemargi agar itu ibun 105 dina. Dan hujan upekara punika wantah agen ngatur yang para musuh semering nyamu bajang. Guman diri tak kalau meneklin nenten ke persedering sang kalau bajang bukal punika. Kalau bajang bukal taler jaga nada
manusia sani meturitan kalau sadi kalau iya manusia jago kenada oleh sang kalau bajang bukal menawi manusia de durung adurang upekaro menebus atur kari kapi udangan tering nyamu bajang cerita kalau upap kare tigang sasi. Om Swastiastu. Om Awi Namastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Ya Namaswahu. Ogo-ogo raksasa berbentuk kamsa, raja raksasa yang kejam, berdiri kokoh di tengah arena. Wajahnya penuh amarah, mencerminkan sifat yang bengis. Diiringi musik gamelan yang menggema, ogo-ogo ini bergerak dengan lincah, menandakan kekuatannya yang luar biasa. Akulah Kamsa, Raja Madura yang perkasa. Tak ada yang berani menantangku. Kekuasaanku mutlak. Kekuatan Kamsa membuatnya buta terhadap kenyataan. Ia meremehkan kekuatan Krishna dan meremehkan tekad untuk bebas. Aku takkan gentar. Aku akan hancurkan Krishna dan semua pengikutnya. Kamsa bertarung dengan gagah berani, tetapi keangkuhannya menjadi kelemahannya. Dia meremehkan Krishna dan membuat kesalahan fatal. Rasakan kekuatan amarahku. Krishna memanfaatkan kesalahannya dan dengan satu serangan fatal, dan akhirnya Kamsa terbunuh. Kematian yang menandakan akhir tirani dan awal era baru, kedamaian dan kemakmuran. Lebur Kamsa melambangkan penumpahan kejahatan dan kemenangan Dharma melawan Adharma.
Demikian penampilan dari Seketruna-Truni Triyoana Dharma Desa Restu Baru yang mengucapkan para mesanti Om Santi 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 Om. Aplaus yang meriah sekali lagi kepada peserta nomor 3. Baik, untuk peserta nomor 4 agar bersiap-siap. Kepada peserta nomor 5 agar juga segera memasuki pintu masuk. Iya, terima kasih penampilan terbaiknya untuk Restu Rahayu. Diharapkan ini ya untuk penonton di sound itu terjadi kerusakan nanti saking asiknya menonton ini. Tapi memang luar biasa. Panas yang menyengat tidak terasa karena terlalu indah tampilan-tampilan ogoh-ogoh pada hari ini atau di tahun 2024 ini. Ogoh-ogoh Cetik Gringsing dari Kampung Bekabuana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Om Swastiastu, Om Mawignam Astu, Namo Sidam. Dari Susastra Lontar Purwopekerti ada disebutkan mengenai Cetik Gringsing. Cetik ini dibuat dari gurita yang dibuat bertepatan pada hari Kajang Kliwon, Anyitan, dan kemudian dapat digunakan selama 4 sampai 6 tahun lamanya. Cetik Gringsing ini sesuai yang tersurat dalam lontar bekerja melukai perut bagian organ dalam manusia. Cetik ini juga dapat dinetralisir dengan persembahan upakara pada saat Kajang Kliwon udah diceritakan. Ogoh-ogoh Cetik Gringsing ini berupa gurita yang memiliki 8 tentakel atau lengan yang dapat mengeluarkan racun yang dikehendaki oleh penganut ilmu hitam. Sebelum dipakai, Cetik Gringsing ini diletakkan lebih dahulu di payung atau tempat beras kecil yang lamanya 6 tahun dan dikelilingi oleh kunang-kunang. Sesudahnya semua sudah selesai, yang membuat Cetik Gringsing ini akan merapalkan japa mantra menunggu roh berupa kunang-kunang pergi dari tempat berikut.
Apanya dipajang? Pokoknya nggak bisa lewat. Kenapa? Polisi. Oh, berlalu aja. Demikian tadi penampilan STT Banjar Lampung Sari, Desa Adat Buana Mandiri, Kampung BK Buana, BK Mandiri, Kecamatan Rupiah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampil yang keempat tadi. Di Lampung juga hadir di tengah-tengah masa di sini di lapangan ini. Silakan untuk nomor 5, nomor 6. Sinopsisnya, ya silakan penampilan nomor 6. Awignam astu namo sidam Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Tangan jali. Om Swastiastu. Tapi pun kami dari Seka Truna Truni Cintarum mempersembahkan ogoh-ogoh dengan nama Batara Kala. Batara Kala adalah penguasa waktu dengan wajah yang sangat menakutkan. Dalam mitologi Hindu, Batara Kala merupakan putra Batara Siwa dari hubungannya dengan Dewi Uma. Dalam kitab Kala Tatwa diceritakan pada waktu Dewa Siwa sedang berjalan-jalan dengan Dewi Uma di tepi laut. Air mani dari Dewa Siwa menetes ke laut ketika melihat berdiri Dewi Uma. Karena angin yang berhembus menyingkap kain Dewi, sang dewa yang pada saat itu dikuasai oleh kama atau hawa nafsu yang tak pantas dengan perilaku dewa dan dewi di kaya
Akhirnya mereka berdua kembali ke kayangan. Air mani Dewa Siwa kemudian diberi Jamba dan Maitra. Dari benih seorang dewa tersebut lahirlah seorang raksasa yang menggeram-geram menanyakan siapakah orang tua. Atas petunjuk dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah orang tuanya. Sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai putranya, terlebih dahulu ia harus menggotong taringnya yang panjang agar dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Akhirnya syarat tersebut terpenuhi. Sang raksasa dapat melihat wujud orang tuanya seutuhnya. Sang raksasa diberkati oleh Dewa Siwa memberi anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpak Wayang dan memakan orang yang jalan-jalan di tengah hari pada Tumpak Wayang. Batara Kala mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan hukum karma. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Batara Kala juga merupakan energi alam semesta, berkaitan dengan baik dan buruk, ruang dan waktu, serta keseimbangan alam semesta. Ketika tiba saatnya seseorang meninggalkan dunia, dia akan datang mengundang orang tersebut. Tidak ada yang bisa menolaknya. Inilah sebabnya Batara Kala mempunyai wajah yang seram untuk menakuti orang yang akan tiba ajalnya. Batara Kala memiliki permaisuri yang bernama Sate Fiona. Dewinya Ambaka merupakan wujud dari Dewi Durga dalam bentuk raksasa. Mereka diberi kayangan sentra Gajah-Mait di telaga hutan Krenda Wahana. Kalau bisa menjadi perang mata dua, itu merupakan sekutu atau musuh jika manusia tidak bisa mengelola dengan baik. Selama manusia masih hidup, tak seorang bisa lepas dari ruang dan waktu, yaitu Sang Kala. Demikianlah persembahan ogoh-ogoh Batara Kala dari kami Sekatruna-truni Cintaro. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Banjarwanasari abdi hangaturaken solahan hogogo iya sebuah teneneng anak nyalan
sarana Sabahat ring ulun ring hajong paru awal warna amin surhom swastiastu. Kami dari STT Wonosari mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1946. Dalam kitab Kalatatwa disebutkan saat Dewa Siwa dan Dewi Uma sedang berjalan-jalan menunggangi lembu nanti, tiba-tiba bangkit nafsu birahi Dewa Siwa untuk berhubungan dengan Dewi Uma. Namun Dewi Uma menolak karena bukan pada tempatnya. Akibat keinginan Dewa Siwa tidak terpenuhi, jatuhlah air mani beliau hilang. Air mani itu bercahaya dan membuat seluruh samudra menjadi mendidih. Maka Dewa Baruna, sang Dewa Laut, melaporkan hal itu kepada Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Kemudian atas kesaktian beliau, air mani itu dihidupkan dan lahirlah raksasa yang tinggi dan besar. Raksasa sadar ia ingin tahu siapa jati dirinya. Dipandanglah seluruh penjuru arah mata angin, ternyata sepi. Karena itu ia berteriak keras sehingga mengguncangkan surga. Dewata Nawasangha menjadi murka lalu menyerangnya. Namun sang raksasa ia tidak terluka oleh senjata para dewa. Menyaksikan hal itu, lalu para dewa melaporkan ke hadapan Dewa Siwa. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Dewa Siwa dan sang raksasa. Namun Dewa Siwa tidak bias melukainya. Kemudian Dewa Siwa bertanya, apa penyebabnya ia menyerang para dewa? Sang raksasa menjelaskan bahwa ia hendak menanyakan siapa ayah dan ibu. Setelah mengetahui tujuan kedatangannya, Dewa Siwa menyadari bahwa itu adalah putranya. Lalu ia meminta sang raksasa untuk memotong taringnya. Kemudian Dewa Siwa menjelaskan bahwa beliau sendirilah ayahnya dan Dewi Uma adalah ibu. Sejak saat itu, sang raksasa diangkat menjadi dewa penguasa waktu yang bergelar Batara Kala oleh Dewa Siwa. Kala yang berarti waktu. Untuk menghormati kelahirannya, yaitu pada hari Sabtu Kliwon Wuku Wayang, Dewa Siwa memberikan anugerah bahwa Batara Kala telah memakan orang yang jalan-jalan di tengah hari pada hari Raja Tumpah Wayang. Batara Kala juga berhak mengambil jiwa manusia pada sasi kesanga, terutama pada orang-orang yang berdosa. Salam kana lakoni Batara Kala. Iga
Shanti, Shanti, Shanti. Hargai Pak Calang. Swastiastu. Tabibun. Ogoh-ogoh yang dibuat oleh seketruni-truni Dharma Dewata Banjani Sebung mengisahkan tentang Sangkala Geni. Diceritakan raksasa yang bernama Sangkala Geni yang menguasai dua cakra di muka. Sangkala Geni bertugas memberi hukuman bagi para atma yang akan mempertanggungan jawab segala bentuk dan jenis perbuatannya. Selama menjalani kehidupan di Majapahit, Sangkala Geni pun memasukkan para atma ke kawah candra di muka. Maka dari itu hendaknya apabila manusia di saat menjalani kehidupan harus bisa memilih mana perbuatan dharma dan mana perbuatan adharma. Karmalah yang akan membawa manusia pada kehidupan yang akan datang. Demikianlah sikat yang diikat oleh Suketruni-truni Dharma Dewata Banjar Sembung. Inilah ogoh-ogoh Sangkala Geni.
Waktunya habis ya. Untuk di depan pintu masuk ya, para penonton. Om Swastiastu. Diceritakan bahwa budakala umumnya disebut merupakan penyebab terjadinya ketidakkeseimbangan antara buana agung dan buana alit, sehingga dapat mengganggu utaropenede kehidupan manusia di alam ini. Salah satu budakala yang berbeda dalam kehidupan manusia adalah merupakan budakala yang diberikan kawisisan atau anugerah oleh Betara Jiwa yang muncul pada saat pergantian waktu, yaitu Sandiakala, di mana waktu saat menjelang malam tidak ada manusia yang beraktivitas dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas di luar rumah. Bukal Pangereng Singge Ratu Badare Ledang Ratu Badare Ngapai cepang anugrahan katiting titiang
Diceritakan di pada suatu kesempatan sore hari, tepatnya saat sandiakala, banyak anak-anak dan para warga yang suka berkeliaran di saat sandiakala. Dan di saat itulah sang kala urun bukal dan para rencangnya mengganggu anak-anak tersebut. Om Santi 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 Om. Ini dia penampilan nomor urut 10 dari SMP Dharma Laksana Bandar Mutubati, Kampung Satiwara. Ya, siap-siap nomor 11 ya. Siap-siap nomor 11. Kemudian selanjutnya karena ada yang dari jauh ya, dari Sutih Raman tadi terlewatkan di nomor 5 atau nomor 6. Om Swastiastu. Mari kita saksikan penampilan ogoh-ogoh kategori dewasa dengan nomor undi 11. Pangiwa Prabu Ki Dalam Sawang. Diceritakan pada tahun Saka 1160, Dewi Rohini mempunyai seorang putra yang bernama Dalam Sawang. Dalam Sawang sempat menjadi Prabu Raja di Nusa Gede dan beliau seorang pemuja Betari Durga. Pada suatu hari, Dalam Sawang bertapa dan meminta panugrahan kepada Betari Durga dan mendapatkan anugerah yang luar biasa.
karena anugerah yang diberikan sangat luar biasa. Di dalam sawang merasa lupa diri. Sifatnya berubah drastis menjadi seperti buta kali. Mempunyai sifat kanibalisme, memakan warga desa yang sudah mati. Di dalam sawang juga menciptakan gerubuk agung, membuat malapetaka di desa Nusa Gede. Satu persatu warga desa mati terkena muntaber. Dalam sawang berkeliling desa mencari mayat warga desa, lalu disantap oleh Ki Dalam Sawang. Maka dari itu Ki Dalam Sawang setiap harinya memakan daging manusia mentah. Karena berkelanjutannya pemerintahan Prabu Ki Dalam Sawang yang sangat anarkis dan kejam, menganut sistem kanibalisme dan tidak mementingkan kesejahteraan warga Nusa Gede. Warga Nusa Gede menjadi resah dan ketakutan karena menjadi korban rajanya sendiri. Berita ini sampai terdengar ke Bali oleh Ide Dalam Toh Langkir. Dalam Toh Langkir mempunyai seorang anak yang tercipta dari sehelai rumput atau disebut padang kasna yang diberi nama Dalam Dukun. Setelah Dalam Dukun dewasa, diperintahkanlah Dalam Dukun untuk membebaskan semua rakyat di Nusa Gede dengan cara membunuh Prabu Ki Dalam Sawang. Dalam sebilah keris yang ditemukannya dalam kayu bakar yang dinamakan keris pecok Saham, yang diciptakan dari paruh manuk dewata untuk membunuh Ki Dalam Sawang. Setelah kalahnya Raja Dalam Sawang, rakyat Nusa Gede sangatlah bergembira dan menyambut raja barunya, yaitu Dalam Dukun, dengan bunyi-bunyian gong di tempat peperangan itu, dan yang sekarang dinamakan Batu Megong. Demikianlah cerita kisah Dalam Sawang, di mana Dharma akan selalu menang dalam melawan adharma. Sekian dari kami. Diucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih penampilan dari ogoh-ogoh nomor undi 11. Silahkan, karena waktu juga sudah selesai. Berkibarnya bendera kuning berarti sudah menandakan waktu selesai. Terima kasih, selamat jalan, selamat melaksanakan pengerubukan. Ya, nanti sehari sebelum nyepi, dan ini tolong ogoh-ogoh ini juga semua ogoh-ogoh dimanfaatkan untuk mobil segala di daerah keadatan masing-masing.
Nomor 5, siap nomor 5. Bukan nomor 13 ya, nomor 5 dulu, nomor 5. Silahkan dikondisikan. Om Swastiastu. Tapi pun kami Pramusa Widya Bakti mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Ramayana lan Mahabharata diceritakan pada zaman dahulu. Alengka sejatinya merupakan kota yang permai, diciptakan oleh seorang arsitek para dewa yang bernama Wiswara. Disebut juga sebagai dewa kekayaan yang sebagaimananya diceritakan. Kuera juga merupakan saudara seayah dengan Rahwana. Kuera memiliki Wilmana atau tunggangan yang diperoleh dari Dewa Brahman yang bisa dikendarai kemanapun sesuka hati pemiliknya. Saat Rahwana beranjak dewasa, dia ingin merebut Alengka beserta Wilmana dari saudaranya, yaitu Kuera. Kuera yang merupakan sosok bermurah hati untuk membagi segala hal yang dimilikinya. Namun Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya. Artinya, orang yang terlahir sebagai manusia yang sangat sulit dan karena keserakahan serta telah menyerahkan dirinya pada hawa nafsu, datang untuk mengabaikan dharma. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Akhirnya Rahwana pun berhasil merebut kerajaan Alengka beserta Wilmana yang dipimpin oleh Kuera. Beliau adalah Raja Alengka di Raja. Yang lebih kenal sebagai penguasa kegelapan. Semua hal buruk selalu dinisbatkan kepadanya. Bahkan semenjak lahir pun sudah dianggap sebagai anak haram. Hasil hubungannya tidak dikehendaki antara Rizky Wisnuawan dan Dewi Sugesi. Wajahnya tak terhitung jumlahnya, berserakan tak beraturan. Pesan moral ini terkutip dalam Saras
niscaya 466. Banyak orang yang berani mempertaruhkan nyawanya dan membunuh demi harta. Ada yang mau menjual harga dirinya untuk harta. Bahkan banyak orang yang mau menjadi penjilat demi harta. Demikian kuatnya keinginan akan perolehan harta. Padahal ia mati tidak sedikit pun yang bisa dibawa ke alam akhirat. Sekian penampilan dari Pramusa Widya Bakti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya nomor 5 masih belum siap, tetap di nomor berapa nih? Nomor 13. Nomor 13 ya. Nomor 13. Ya, silakan siap-siap nomor 13. Maju nomor 13 ya. Ya, selamat jalan untuk nomor tampil tadi 12. Terima kasih penampilan terbaiknya sudah ditampilkan di lapangan ini yang disaksikan oleh merupakan sebuah anugerah dari Ide Sang Hyang Widewasa atau manifestasi beliau melalui Dewi Durga yang dibawa seseorang sejak lahir. Dalam lontar Purwagama disebutkan ada beberapa melik, salah satunya adalah melik Durga. Melik Durga merupakan salah satu jenis melik dengan ciri-ciri lidah panjang dengan bercak hitam. Dikisahkan seorang wanita yang berada di dalam sebuah keluarga yang rukun dan tentram dengan anak, menantu, dan cucu. Suatu ketika menantunya mencurigai dan menfitnah ibu tersebut hingga mengatakan bahwa sang ibu bisa ngeyang. Hal ini terjadi karena ketika setiap ibu tersebut memegang cucunya, maka cucunya langsung menangis dan jatuh sakit. Tentunya ibu tersebut merasa bingung dengan apa yang terjadi karena ia tidak pernah mempelajari ilmu seperti itu. Suatu hari ibu tersebut mendatangi rumah guru kalian untuk bertanya. Kemudian guru kalian menyampaikan bahwa ibu tersebut melik Durga. Sang ibu tidak percaya akan hal itu. Ia akhirnya pulang dan kembali mencoba memegang cucunya. Tapi hal itu terjadi lagi. Cucunya menangis dan jatuh sakit hingga berhari-hari. Hal ini semakin membuat menantunya panik dan akhirnya kembali menuduh ibu mertuanya bisa ngeyang. Mendengar hal itu, sang ibu akhirnya mencapai puncak kemarahannya. Kemudian berubah wujud menjadi wanita menyeramkan dengan lidah panjang menjuntai berisi bercak hitam yang menggambarkan wujud melik Durga.
Demikianlah penampilan dari Seka Truna-Truni Raretani, Kecamatan Wais Putih. Kami mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.